Zaitun sekarang bukanlah NII. Dan perlu saudara-saudaraku semua ketahui, dulu imamnya, imam terakhirnya NII itu adalah Samsul Alam alias si Panji Gumilang. Mohon maaf, dulu memang saya anak buahmu, tapi sekarang tidak. Ini fakta karena saya pelaku. Ini fakta, ini kenyataan karena adalah saya pelaku. Akan tetapi anggota NII itu merasa bahwasanya Zaitun itu adalah di bawah NII atau Negara Islam Indonesia. NII yang seperti ini dibiarkan dan memang ditumbuhkan sengaja dibuat oleh pemerintah. Buat apa pemerintah menumbuhkan itu? Merusak Islam itu. Merusak supaya negara Islam itu memang jelek. Orang yang bercita-cita menegakkan negara Islam itu adalah pasti buruk seperti kelakuannya Panji Gumilang. Zaitun sekarang bukanlah NII. Dan perlu saudara-saudaraku semua ketahui, dulu imamnya, imam terakhirnya NII itu adalah Samsul Alam alias si Panji Gumilang. Mohon maaf, dulu memang saya anak buahmu, tapi sekarang tidak. Jadi mohon maaf, kalau kemarin saya nantang debat, nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untungnya, saya ladenin. Karena pasti akan mempertahankan daripada pola pikir ataupun mindset cara berpikir saya. Dan di antara kita tidak akan bisa dikatakan siapa yang sesat karena itu adalah prinsip. Saudara, kalau cuma sekedar permainan ulah kata, saya sudah khatam. Ya ini akibat dari didikan saya itu sendiri waktu saya masih di NII. Jadi saya tahu seluk-beluknya, saya tahu gerak-geriknya, saya tahu trik-trik apa yang mau digunakan, saya sangat paham. Kali ini mantan aparat NII di Al Zaitun mengungkapkan sebuah pernyataan tentang keterkaitannya Panji Gumilang dengan NII. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Al Zaitun itu bukan lagi NII karena sudah dianggap tidak sejalan dengan tujuan NII itu sendiri. Ya, seperti kita ketahui, belakangan ini banyak mantan anggota NII yang sudah memberikan pernyataannya atau memberikan kesaksiannya terkait hubungan Ponpes Al Zaitun dengan gerakan NII KW9. Tak hanya itu, mantan aparat NII ini juga mengungkap sumber dana Al Zaitun. Perlu saya sampaikan buat saudaraku semua, dimanapun berada, khususnya umat Islam dan secara umum seluruh bangsa Indonesia, bahwasanya Zaitun itu adalah didirikan dengan menggunakan dana yang sebenarnya dari awal adalah dana dari umat Islam, negara Islam Indonesia, diambil dari infak, sodako, kemudian harokah korban, harokah kirot, zakat emal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Ada 9 sumber keuangan yang mereka gali untuk, bahasa saya sekarang, untuk memeras dan untuk mewujudkan daripada pondok pesantren Zaitun itu sendiri. Ini fakta karena saya pelaku. Ini fakta, ini kenyataan karena adalah saya pelaku. Saya juga mengorbankan, saya juga mencari dana dari rekrut umat itu, kemudian kita serahkan ke Zaitun. Di sini memang kemudian kalau ada yang mengelak, silahkan mengelak, karena itu sudah sekian lama. Pasti kalau mau berbicara masalah delik hukum, susah untuk dicari buktinya. Akan tetapi, sekian banyak orang kesaksian, sekian banyak orang yang sudah menjadi korban daripada gerakan-gerakan Al Zaitun, tentunya beliau-beliau semua sudah berbicara. Tidak perlu kita jelaskan secara panjang lebar. Jadi sekali lagi, bahwasanya pendanaan dari Al Zaitun yang pertama yaitu adalah dari anggota NII. Akan tetapi anggota NII itu merasa bahwasanya Zaitun itu adalah di bawah NII atau Negara Islam Indonesia. Yang terjadi sekarang sudah berbeda. Justru dalam pelaksanaan syariat-syariat seperti yang kita lihat, bagaimana sholat Jumat, bagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang dan lain sebagainya, boro-boro berbicara mengenai seperti apa syariat-syariat yang sesuai yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Panji Gumilang dianggap sudah tidak sejalan dengan tujuan NII itu sendiri. Bahkan Panji Gumilang tidak mau mengikuti fatwa MUI. Beliau mengatakan bahwa Al Zaitun tidak keberatan jika tidak ada kaitannya dengan MUI. Dalam pidatonya, beliau mengatakan bahwa dirinya mengikuti madhab Bung Karno. Padahal
Bung Karno sendiri tidak mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pemimpin madhab. Tentu ini sangat bertentangan dengan tujuan NII. Dalam narasi-narasinya, Panji Gumilang ini lebih condong kepada kaum Yahudi, padahal kaum Yahudi itu adalah sejatinya musuh bagi umat Islam. Hari demi hari, tahun demi tahun, silsilah daripada penyerangan terhadap Yahudi dan Bani Israel tidak putus-putusnya. Dari situ, Bani Israel tidak menemukan ketentraman di negerinya. Terus, sampai kepada abad-abad modern setelah Masehi. Saudara-saudara sekalian, inilah cita-cita daripada orang Bani Israel. Bagaimana mendapatkan tempat seperti yang dijanjikan oleh kakek moyangnya, baik Ibrahim, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Terbitlah keinginan, andainya aku masuk ke Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zion itu adalah bukit di mana Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitullah. Banyak komentar yang beredar di media sosial yang memberikan dukungannya terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun, termasuk dari mantan alumninya sendiri yang menyatakan pembelaannya terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun. Katanya, Pondok Al-Zaitun itu tidak sesat, tapi pemikiran kita yang belum sampai. Cobalah tabayun dulu, datang dulu ke Ponpes Al-Zaitun, seperti itu katanya ya. Tapi, apa yang terjadi? Beberapa kali tim Fakta TV One juga datang ke Al-Zaitun, tetapi selalu ditolak. Banyak juga yang bertanya, kenapa Al-Zaitun ini tidak segera ditindak oleh pemerintah? Apakah Al-Zaitun ini memiliki backing yang kuat? Ya, mungkin saja Al-Zaitun memiliki backing yang kuat. Bahkan salah seorang anggota NII dalam sebuah acara ILC di TV One mengungkapkan bahwa NII itu sengaja ditumbuhkan oleh pemerintah. NII yang seperti ini dibiarkan dan memang ditumbuhkan sengaja dibuat oleh pemerintah. Buat apa pemerintah menumbuhkan itu? Merusak Islam itu, merusak supaya negara Islam itu memang jelek. Orang yang bercita-cita menegakkan negara Islam itu adalah pasti buruk seperti kelakuannya Panji Gumilang. Saya sadar bahwa Ponpes Al-Zaitun adalah ponpes yang benar. Saking benarnya, pas awal peresmiannya aja ada Presiden B.J. Habibie dan banyak pejabat-pejabat yang lain, termasuk Pak Wiranto, Pak Yusuf Kala, dan Menteri Agama pada saat itu. Bahkan Soeharto juga ikut menyumbangkan dana miliaran untuk pembangunan dan sapi untuk diternakan. Bahkan, Ponpes Al-Zaitun itu menjadi salah satu tempat kunjungan para pejabat-pejabat. Jadi kalau kalian bilang Ponpes Al-Zaitun itu banyak backingannya, ya memang benar. Nah, mungkin itulah alasannya kenapa sampai detik ini Al-Zaitun tidak tersentuh oleh hukum. Semoga video tadi menjawab pertanyaan Anda semuanya. Menurut Mas Ken, mantan anggota NII yang mengakui bahwa Ponpes Al-Zaitun itu adalah tempat kunjungan para pejabat. Namun beliau juga mengakui bahwa mungkin saja para pejabat itu tidak tahu tentang apa dan siapa itu Al-Zaitun. Iya tuh tadi mungkin kita nggak tahu ya, pejabat itu tidak memahami apa sebenarnya Al-Zaitun, mungkin hanya melihat pesantren besar 1.200 hektar, mereka datang melihat ini aset umat Islam, mereka nyumbang atau mereka bagian di dalamnya, kita juga nggak tahu karena memang kami kan hanya pasukan ya, pasukan perang yang kita melihat fenomena. Dan dalam doktrin kami itu seluruh pejabat sudah dibaiat NII semuanya, sudah disumpah, sebentar lagi negara kita mau digulung, diganti dengan negara Islam. Menurut pernyataan Mas Ken tadi, bahwa para pejabat yang datang ke Ponpes Al-Zaitun itu sudah dibaiat atau disumpah menjadi anggota NII. Dan sebentar lagi, negara kita akan digulung dan diganti dengan negara Islam. Mungkin oleh sebab itulah, Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi eksklusif dan tertutup. Walaupun Panji Gumilang pernah sesumbar dan mengundang orang yang mengatakan Al-Zaitun tidak berguna bagi masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud adalah MUI Indramayu, diundang ke Ponpes Al-Zaitun, maka Panji Gumilang akan menggelarkan karpet merah. Tapi ketika didatangi tim fakta dari TV One, Panji Gumilang memilih bungkam dan memilih untuk menghindar. Hai orang yang mengatakan Al-Zaitun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu. Hai yang mengatakan itu, datang ke sini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah supaya paham peradaban umat manusia. Kartu PR saya sudah bawa. Ya, tapi dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV. Yayasan ini maksudnya pimpinannya? Dapat perintah atau instruksi dari yayasan dari Syekh Panji Gumilang? Bukan dari saya, dari yayasan. Belum menyampaikan. Yayasan ini siapa ya, Pak? Ya, yang diajukan itu ke siapa? Loh, enggak, Bapak langsung aja ngomong. Ya, saya bukan enggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga, tapi dari yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam. Pemerintah yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan, dari yayasan pesantren masa menyampaikan. nggak ada namanya, Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama, pokoknya dari yayasan.
Ketua MUI Indramayu pun bilang kalau Ponpes Al Zaitun itu ponpes eksklusif, nggak bisa diintervensi. Kalaupun kalian tidak suka, ya susah. Memang betul Al Zaitun itu tertutup dan eksklusif, terutama bagi para wartawan, karena takut rahasianya terbongkar. Akan tetapi Al Zaitun bisa saja terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dengannya. Sulit memang ketika sebuah kemungkaran sudah di-backing oleh kekuasaan atau orang-orang yang berkuasa. Tetapi sebagai umat muslim dan sebagai rakyat Indonesia, kita tetap harus menyuarakan kebenaran. Karena kita yakin bahwa kemungkaran itu tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.